Salam damai dan bahagia. Bagaimana mungkin bangsa yang pernah paling menderita di dunia kini menjadi bangsa yang paling dibenci? Bagaimana bangsa Yahudi yang diburu, dibantai, dan tercerai-berai selama ribuan tahun justru kini menjadi penguasa tanah yang menggusur orang lain? Ini bukan cerita hitam putih, ini adalah tragedi sejarah, trauma kolektif, dan politik global yang membentuk dunia kita hari ini. Sejarah diaspora Yahudi itu dimulai ketika pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Romawi, bait suci dibakar, bangsa Yahudi diusir. Selama 2000 tahun Yahudi hidup dalam diaspora, menjadi pengungsi di Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara. Di Eropa mereka sering dijadikan kambing hitam saat krisis, dari mengalami pengusiran di Spanyol tahun 1492, pogrom di Rusia, hingga pembantaian Nazi, yaitu mengalami pembantaian massal atau Holocaust pada waktu Perang Dunia Kedua, menjadi puncak penderitaan. 6 juta Yahudi dibunuh. Pertanyaan ini sangat penting dan sering disalahpahami. Untuk menjawab secara adil dan berimbang, kita harus menyelami sejarah, budaya, dan psikologi sosial selama lebih dari 2000 tahun itu. Jawabannya bukan sekedar karena orang Yahudi jahat atau karena orang Eropa rasis, tetapi merupakan gabungan dari stereotip ekonomi, agama, dan politik kekuasaan. Setelah kehancuran bait suci di Yerusalem tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai wilayah, terutama di Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Di tempat-tempat baru, mereka tidak melebur secara penuh ke masyarakat lokal karena mereka mempertahankan agama, makanan, bahasa, dan tradisi sendiri. Misalnya tidak makan makanan lokal karena hukum kosher. Mereka tidak menyembah Yesus Kristus sehingga dianggap sesat oleh mayoritas Kristen Eropa. Mereka hidup sebagai komunitas tertutup untuk melindungi identitas dari asimilasi paksa. Ini membuat mereka terlihat asing, tertutup, elitis, dan akhirnya menjadi sasaran stereotip sosial. Gereja Katolik di abad pertengahan melarang umatnya meminjamkan uang dengan bunga karena riba. Tapi hukum Yahudi memperbolehkan memberi pinjaman kepada non-Yahudi dengan bunga. Akibatnya banyak Yahudi menjadi bankir, pemungut pajak, dan peminjam uang untuk raja, bangsawan, dan gereja. Mereka juga kadang dipekerjakan sebagai agen kekuasaan, memungut pajak rakyat, menarik sewa tanah. Rakyat miskin jadi membenci mereka bukan karena agamanya, tapi karena peran ekonomi mereka di struktur yang menindas. Saat krisis ekonomi, hutang rakyat menumpuk dan para peminjam, yaitu Yahudi, diserang. Raja membiarkan atau bahkan mendorong pembantaian itu untuk supaya menghapus hutang. Selama ratusan tahun, Gereja Katolik mengajarkan bahwa orang Yahudi adalah pembunuh Kristus. Ini menyebabkan stigma teologis. Yahudi dianggap ditolak Tuhan, dipandang sebagai antikristus, hidup dalam dosa turun-temurun. Bahkan bayi Yahudi dianggap bersalah sejak lahir. Narasi ini mendorong pengucilan, diskriminasi hukum, bahkan pembantaian massal. Karena keterasingan dan literasi yang tinggi, orang Yahudi dijadikan kambing hitam untuk hal-hal tak masuk akal. Dituduh ritual pembunuhan anak Kristen atau blood libel, menyebarkan wabah seperti Black Death tahun 1348 karena mereka tidak terkena wabah, dianggap tidak terkena wabah, padahal mereka jarang terkena wabah karena lebih bersih secara higienis. Mereka dianggap bersekongkol dengan setan atau iblis karena tidak beriman pada Yesus. Semua prasangka ini tanpa bukti, tapi dipercaya massa karena dukungan gereja dan elit politik. Orang Yahudi itu sangat menekankan pendidikan, membaca, dan tafsir kitab sejak kecil. Akibatnya, mereka mahir berdagang, cakap dalam hukum, filsafat, dan keuangan. Saat sukses, muncul kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar, terutama saat kondisi ekonomi memburuk. Seperti kata pepatah, ketika yang berbeda itu miskin,
mereka dikasihani. Tapi kalau mereka kaya dan pintar, mereka dibenci. Beberapa contoh diskriminasi legal di Eropa, misalnya pengusiran massal di Inggris tahun 1290, di Prancis tahun 1306, di Spanyol pada tahun 1492, dilarang punya tanah, hanya boleh kerja di sektor tertentu, dilarang menikah dengan non-Yahudi, tinggal di ghetto-ghetto tertutup, dipaksa pakai tanda khusus, misalnya mirip seperti bintang kuning oleh Nazi. Sejak abad pertama hingga abad ke-20, Yahudi hidup dalam status warga kelas 2. Di abad ke-19 muncul teori ras. Yahudi dianggap ras inferior yang tidak bisa berasimilasi dengan bangsa Eropa. Teori konspirasi lalu berkembang. Yahudi disebut mengontrol bank, media, dan politik global. Itu seperti satu tulisan atau dokumen palsu sebetulnya, The Protocols of the Elders of Zion. Puncaknya, Nazi Jerman di bawah Hitler yang menuduh Yahudi biang kemunduran Jerman dan kemudian merancang genosida atau Holocaust. Jadi apakah orang Yahudi sendiri yang salah? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ada sebagian Yahudi elit yang memang memegang kuasa ekonomi dan dekat dengan kekuasaan. Tapi mayoritas Yahudi adalah rakyat biasa, bahkan sering jadi korban dari sistem yang sama. Kebencian terhadap Yahudi lebih banyak dibentuk oleh stereotip agama dan politik, kecemburuan ekonomi, kambing hitam saat krisis, dan narasi elit untuk mempertahankan kekuasaan. Orang Yahudi tidak dibenci karena mereka buruk, tapi karena mereka berbeda dan terlihat berhasil. Dan dunia sayangnya sering tak ramah terhadap minoritas yang bertahan itu. Karena mengalami perlakuan yang mengenaskan berabad-abad itu, kemudian muncul pertanyaan di benak kolektif orang-orang Yahudi. Jika kita tidak punya rumah sendiri, apakah kita akan punah? Muncullah kemudian gerakan Zionisme, yaitu gerakan nasionalisme Yahudi pada akhir abad ke-19, dipimpin oleh Theodor Herzl. Tujuannya mendirikan negara Yahudi di Palestina, tanah yang mereka anggap warisan nenek moyang. Tapi Palestina saat itu sudah dihuni oleh orang Arab Muslim dan Kristen selain Yahudi selama berabad-abad. Pada tahun 1917, Inggris berjanji dalam deklarasi Balfour untuk mendukung tanah nasional Yahudi di Palestina tanpa persetujuan warga Arab. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris menguasai Palestina, jumlah imigran Yahudi meningkat, ketegangan pun meningkat. Arab Palestina merasa tanah mereka sedang diambil perlahan-lahan. Setelah Holocaust, simpati internasional memuncak. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, Yahudi dan Arab. Yahudi menerima, Arab menolak karena merasa tanah mereka dirampas. Tahun 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Negara-negara Arab menyerang dan Israel menang, dan sekitar 750.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka, dikenal sebagai peristiwa Nakba. Orang Yahudi merasa akhirnya kami punya rumah, tapi bagi Palestina itu awal dari pengusiran besar-besaran dari rumah mereka sendiri. Setelah perang, Israel mengembangkan militer dan intelijen yang kuat. Mereka hidup dalam mentalitas jika kami lengah, kami akan dibunuh lagi. Dukungan kuat dari Amerika Serikat memperkuat posisi mereka secara militer dan diplomatik. Tapi seiring waktu, tanah Palestina makin sempit. Permukiman ilegal Yahudi makin meluas di tepi barat. Israel tetap bertahan dengan dalih, kami berhak hidup aman. Tapi rakyat Palestina melihatnya sebagai penjajahan dan apartheid. Dunia Muslim melihat Israel sebagai simbol ketidakadilan Barat yang dilegalkan. Zionisme bukan lagi sekedar perlindungan diri, tapi menjadi ekspansi kekuasaan. Namun tidak semua Yahudi setuju. Ada aktivis Yahudi yang membela Palestina. Ada rabi yang menolak pendudukan dan kekerasan.
Bangsa Palestina menjadi korban dari solusi yang bukan untuk masalah mereka. Tanpa pengakuan bahwa keduanya pernah menderita, tidak akan ada perdamaian. Setelah 2000 tahun pengusiran dan pembantaian, banyak Yahudi meyakini hanya dengan negara yang kuat kami bisa selamat. Ini menciptakan justifikasi kekerasan defensif yang agresif dengan prinsip kalau bukan kita yang menang, kita akan dimusnahkan. Israel sejak lama mendapat dukungan politik, militer, dan ekonomi dari Amerika yang menjadikannya tak khawatir dengan tekanan internasional. Lobi Yahudi yang kuat di Amerika seperti dari AIPAC mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika agar pro-Israel meskipun ada pelanggaran HAM. Sebagian pemimpin Israel, terutama sayap kanan dan religius, percaya bahwa tanah Israel termasuk seluruh Palestina modern saat ini, yaitu Yudea dan Samaria. Maka pemukiman Yahudi ilegal terus dibangun di tepi barat dan blokade diberlakukan di Gaza, meskipun penderitaan besar warga Palestina. Israel terjebak dalam lingkaran utama kekuasaan dan ketakutan. Mereka takut jika menyerahkan wilayah ke Palestina, mereka akan diserang dan hancur. Tapi selama mereka menindas Palestina, mereka justru memperbesar kebencian dunia Muslim dan membenarkan perlawanan ekstremis. Mereka menjadi korban trauma masa lalu yang tak sembuh dan kini menyakiti orang lain dalam nama bertahan hidup. Bangsa Yahudi terjebak dalam dilema tragis. Demi mencegah nasib sebagai korban, mereka menciptakan situasi di mana mereka tampak sebagai penindas. Apa yang dibutuhkan bukan hanya solusi politik, tapi penyembuhan luka kolektif, baik di pihak Yahudi maupun Palestina. Dua bangsa, dua luka, dua sejarah yang saling bertubuhkan. Bangsa Yahudi membawa luka sejarah yang belum sembuh. Sebab perdamaian sejati hanya lahir jika kedua belah pihak mengakui penderitaan satu sama lain, bukan saling menyangkalnya.